Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Watashi wa namae wa Aulia Putori Fanani Tomashimasu. Aulia to yobareteimasu. Di sini saya akan menjelaskan materi bunke yang sudah dipelajari dengan Yanto Sensei di hari Jumat kemarin. Oke minasan, di sini saya akan menjelaskan bunke yang sudah dipelajari dengan Yanto Sensei di hari Jumat kemarin ya. Yang pertama, di sini tuh ada bunke nani te okimasu. Menggunakan kata kerja bentuk ke satu, yaitu okimasu. Te okimasu itu meletakkan, okimasu meletakkan. Nah, makna aslinya tuh meletakkan dari kata kerja okimasu. Tapi di sini bunkenya itu te okimasu tuh artinya tuh mendahulukan atau dahulu atau dulu. Terus ada bentuk jisonya juga, yaitu te oku, dan ada juga bentuk ikokei-nya, yaitu ada toku. Oke, te okimasho bentuk ajakannya, te oko sama toko. Contohnya di sini saya bikin abite okimasu, mandi dahulu atau mendahulukan mandi. Artinya dari belakang, dari depan ya, mandi dahulu. Selanjutnya ada tekimasu, pergi kembali lagi. Semua aktivitas atau kegiatan yang bolak-balik, kayak pasti pergi, kayak pergi terus datang lagi, kayak pasti balik lagi gitu, kayak bolak-balik. Persamaan kotobanya dengan itekimasu. Ini contohnya, saya bikin dua. Pertama ada ame ga futte kimashita. Hujannya telah mulai menjadi turun. Hujannya telah mulai menjadi turun. Atau hujannya sudah turun. Hujannya sudah turun. Kan artinya itu tekimasu. Artinya itu pergi kembali lagi. Terus selanjutnya ada ada contoh Domino's Pizza de katte kimashita. Pergi membeli di Domino's Pizza. Membeli di Domino's Pizza. Oke. Selanjutnya ada bunke nani kata kerja masnya hilang ditambahkan hajime mas yang artinya mulai. Contoh, ame ga furi hajimemashita. Hujannya telah mulai turun. Ini kenapa telah? Karena lampau ya, perubahan kata kerja lampau. Di sini ini dirubah ke lampau si hajime masnya ini. Terus furi masnya hilang, cuman tinggal furi. Contoh lanjut, yaitu ada kata kerja nani kata kerja masnya hilang tambahkan dashimasu. Artinya itu sama, telah mulai juga. Ame ga furi dashimashita. Hujannya telah mulai turun. Selanjutnya di sini ada lanjutan contoh dari tekimasu, yaitu ada watashi no shukudai o motte kite kudasai. Tolong datang dengan membawa PR. Motte membawa, shukudai PR. PR saya gitu maksudnya, membawa PR saya. Tolong datang dengan membawa PR saya. Nihongo o benkyou shi ni kimasu. Akan datang untuk belajar bahasa Jepang. Nihongo bahasa Jepang, benkyou shi ni kimasu. Kimasnya sini kata kerja ya, bukan bunkei. Ninya artinya untuk belajar bahasa Jepang. Selanjutnya ada Nihongo no benkyou ni kimasu. Sama artinya ya, tapi ini benkyounya nih pakai kata benda. Jadi nggak pakai shi nih, tapi pakainya ni. Ini nih contohnya. Oke, lanjut. Nih yang tadi saya maksud tuh, contoh tadi tuh ini ya rumusnya. Kata kerja grup
1, 2, 3 masih hilang, tambahkan ni. Nah, untuk kata kerja bentuk ketiga shimas itu pakai sini, yang tadi benkyo shimas. Nah, ini kan kata benda, benkyonya aja. Kalau kata benda tuh pakai ni, kayak kimas, ikimas, kairimas, dan lain-lainnya. Terus di sini Sensei menjelaskan perbedaan jing dan hito. Ini kan kanjinya sama ya, tapi dibacanya kan bisa jing, bisa hito, bisa kata. Enggak, hito, kata beda lagi ya. Di sini jing, no hito, no kata. Bangsa, asal dari, brand asal, atau nama. Kalau jing itu bukan orang sebenarnya. Jing itu bisa asal orangnya, kayak daerahnya atau bangsanya, kebangsaannya. Terus asal dari sama brand asal atau nama, kayak sebuah brand untuk benda. Kayak dari sini, kayak contohnya kayak sepatu Puma, atau enggak sepatu Nike, atau enggak mobil Toyota gitu, brand. Terus kenapa jing tidak pakai no? Karena brand asal nama tidak perlu pakai partikel. Jadi untuk brand atau asal tuh nggak usah pakai partikel, partikelnya hilang. Ini contohnya ada bak kajing, bangsa bodoh atau orang-orang bodoh. Terus ada Nihon no Toyota Kuruma, tuh mobil Toyota dari Jepang. Kan ini ada no-nya ya. Tapi kalau pakai jing nggak usah ada no-nya. Terus selanjutnya ada nani ruyoni narimas, mulai menjadi, menggunakan perubahan kata kerja jishokei. Contohnya ada hiragana o kakuyo ni narimas. Akan, mas diartikan akan mulai menjadi. Kakuyo ni, kaku menulis hiragana. Akan mulai menjadi menulis hiragana. Terus yang kedua lanjutnya ada nani yoni narimas, artinya telah menjadi bisa, menggunakan perubahan kanokei atau kanokei tapi bentuknya bentuk jisho ya minasang. Terus ditambahkan nani yoni narimas. Sini ada contohnya. Kanji ga yomeru yoni narimashita, telah mulai menjadi bisa yomeru, membaca kanji. Oke. Selanjutnya ada sama menggunakan kanokei jisho, tambahkan bunkei yoni narimas, artinya telah mulai menjadi bisa. Contohnya kanji ga yomeru yoni narimashita, telah mulai menjadi bisa membaca kanji. Menggunakan kanokei, jadi ada arti bisanya ya. Bisa. Kayak ini juga ada arti bisanya kan, kanokei. Tapi kalau ini nggak ada kan, karena bukan perubahan kanokei, perubahannya hanya jisho saja. Oke, minasang. Selanjutnya ada bunkei nani te ikimas. Ini merupakan bentuk grup kedua, sama dengan nikimas. Ini contohnya ada motteiku, ini dirubah ke bentuk jisho ya, ke futsu ya, ke jisho ini minasang. Gomen. Terus yang selanjutnya ada motte ikimas, saya akan pergi dengan membawa. Artinya motte ikimas, saya akan pergi dengan membawa. Itu kan ada kotobanya ya minasang. Selanjutnya ini nani te ikimas, grup 2, artinya pergi dengan, akan terus, atau tetap akan mulai. Contohnya motteiku, motte ikimas. Motteiku bentuk jishonya, yang ini atau futsunya ini yang bentuk biasanya motte ikimas. Saya akan pergi dengan membawa. Saya akan pergi dengan membawa, ini nih menggunakan arti yang ini kan artinya banyak ya, bisa pergi dengan, akan terus, atau tetap akan mulai. Selanjutnya ada te ikimas atau mas, suzuke mas, akan terus atau tetap. Suzuke mas artinya melanjutkan. Contohnya di sini menggunakan bungkai te ikimas atau mas. Contohnya kekkon shite mo karaoke shi suzukemas. Kalaupun menikah akan terus melanjutkan karaoke.
walaupun kawin tetap akan karaokean. Oke. Yang artinya akan mulai berjalan kalau kamu ingin melakukan sesuatu aktivitas bisa disambungkan dengan tekimasu. Contoh, Satsumei shite ikimasu, akan mulai menjelaskan. Nah, mulainya ini lebih tepatnya itu memulai. Jadi belum dimulai ya. Akan memulai gitu. Satsumei shite ikimasu, akan mulai menjelaskan. Selanjutnya ada ikimasu, ini artinya hidup. Ada ikimasu juga bisa aktivitas. Pergi, bisa aktivitas. Aktivitas memulai yang dalam makna proses atau berjalan. Oke, selanjutnya ini. Contohnya dulu ya yang tadi. Contohnya ada, hai, ikimasho, mulai ya. Atau, ayo berjalan ya. Terus, umai, mantap. Contoh, kanji ga umai ne. Kanjinya mantap ya. Mainichi kanji yo oboeru. Kanji ga umai ne. Kanjinya mantap ya. Terus lanjut, umaku ikimas, akan berjalan dengan mantap. Mantap bermakna dengan kalau kata kerja aktif, tapi kalau misalkan bertemu dengan kata kerja pasif itu nggak ada artinya ya minasang. Contoh misalnya mulai memotret, kan biasanya seno yang kita sering dengar ya di TikTok atau di drama-drama Jepang tuh seno. Bisa juga pakai ikimasho, mulai dengan proses memotret, maksudnya akan dipotret, kayak siap ya gitu, kayak ayo 1, 2, 3 ikimasho. Oke minasang gitu. Oke, itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai bunke yang sudah saya pelajari dengan Yanto Sensei di hari Jumat kemarin. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas atau berlibat-libat karena saya masih belajar ya minasang. Oke, terima kasih. Arigatou gozaimasu.